Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterampilan Proses yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nurul Wahyuni. A. Pengertian keterampilan proses. Keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada perlibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa keunggulan keterampilan proses di dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. B. Prinsip-prinsip keterampilan proses. Dalam membahas keterampilan proses, pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipahami yang meliputi: yang pertama, kemampuan mengamati. Kemampuan mengamati yaitu memanfaatkan seluruh panca indera yang mungkin bisa digunakan untuk memperhatikan hal yang diamati, kemudian mencatat apa yang diamati, memilah-milah bagiannya berdasarkan kriteria tertentu, juga berdasarkan tujuan pengamatan, serta mengolah hasil pengamatan dan menuliskan hasilnya. Yang kedua, kemampuan menghitung. Kemampuan menghitung dalam pengertian yang luas merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dalam semua aktivitas kehidupan semua manusia memerlukan kemampuan ini. Yang ketiga, kemampuan mengukur. Dalam pengertian yang luas, kemampuan mengukur sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dari kegiatan ini adalah perbandingan. Yang keempat, kemampuan mengklasifikasi. Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan pengelompokan atau menggolongkan sesuatu yang berupa benda, fakta, informasi, dan gagasan. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri yang sama dalam tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kemampuan menemukan hubungan. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang berupa fakta, informasi, gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Kesemuaan merupakan variabel untuk menentukan hubungan antara sikap dan tindakan yang sesuai. Yang keenam, kemampuan membuat prediksi atau ramalan. Kemampuan membuat ramalan atau perkiraan yang didasari penalaran, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam teori penelitian, kemampuan membuat ramalan ini disebut juga kemampuan menyusun hipotesis. Hipotesis itu sendiri adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Dalam kerja ilmiah, seorang ilmuwan biasanya membuat hipotesis yang kemudian diuji melalui eksperimen. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh Irhamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhama. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nurul Wahyuni. Nah, di sini saya akan membahas tentang kemampuan melaksanakan penelitian atau percobaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penelitian percobaan merupakan kegiatan penyelidikan untuk menguji gagasan melalui kegiatan eksperimen praktis. Kegiatan percobaan umumnya dilaksanakan dalam mata pelajaran eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran eksakta, kegiatan yang biasa dilakukan adalah penelitian sederhana yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Contohnya itu, siswa melakukan percobaan untuk menemukan rumus keliling lingkaran. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data. Contohnya itu, siswa mengumpulkan data yang diperoleh dari percobaan, menganalisis data tersebut, dan membuat kesimpulan berupa rumus keliling lingkaran. Nah, selanjutnya juga ada kemampuan menginterpretasikan data. Dalam kemampuan ini, siswa perlu menginterpretasikan hasil yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau histogram. Contohnya itu, siswa menginterpretasikan hubungan antara garis tengah dan keliling lingkaran dengan menggunakan grafik yang diperoleh dari percobaan tadi. Dan yang selanjutnya itu ada kemampuan mengkomunikasikan hasil. Contohnya itu, siswa membuat laporan tentang hasil percobaan menentukan rumus keliling lingkaran. Nah, selanjutnya, implementasi keterampilan proses. Yang pertama itu adalah pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guru dalam mengatur kelas. Istilah kelas ini mengacu pada sekelompok siswa dalam jenjang pendidikan tertentu, bukan sekedar mengacu pada ruang belajar belaka. Pendekatan ini menghendaki para guru dapat mengorganisasikan kelas sebaik-baiknya sehingga dapat tercipta suasana kelas yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Kegiatannya meliputi pengelolaan kelas secara fisik maupun non-fisik. Nah, secara fisik itu yang dimaksud secara fisik yaitu dengan pengelolaan kelas antara lain berupa pengaturan kelas yang meliputi tempat duduk siswa, letak papan tulis, rak-rak buku, lemari, dan media pembelajaran yang ditampilkan untuk siswa belajar. Nah, selanjutnya itu ada pengorganisasian kelas yang bersifat non-fisik, meliputi penggolongan suasana kelas yang memungkinkan anak merasa aman, gembira, bersemangat, dan bergairah untuk belajar. Nah, di sini itu biasanya guru membuat bagaimana kelas itu menjadi nyaman, anak-anak pun belajar ada rasa aman, rasa gembira, dan dengan bagaimana si guru menciptakan suasana kelas dengan aman, pastinya si siswa juga belajar dengan aman. Dan si siswa juga pasti lebih menyukai pelajaran yang disampaikan gurunya itu. Nah, yang kedua itu ada metode dan teknik belajar mengajar. Metode juga didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, misalnya ini dalam pembelajaran matematika. Metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran matematika secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran secara teratur. Sementara itu, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Nah, selain itu, dalam teknik pembelajaran matematika, teknik yang digunakan bergantung pada gurunya juga, serta pada kondisi dan situasi kelas. Nah, bagaimana guru menyampaikan dan bagaimana guru memberikan arahan kepada siswa, memberikan materinya. Nah, di situ juga si guru harus mempunyai tekniknya, agar si siswa lebih menyukai pelajaran itu, dan pastinya kalau siswa sudah menyukai pelajaran, dan dia pasti akan senang untuk belajar di pembelajaran itu, dan dia lebih mencintai gurunya, dan dia pastinya juga mencintai pembelajaran itu ya.
Dan secara garis besar, Sudjana 1989 mengenalkan beberapa teknik penyajian pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tugas belajar, dan resitasi dan penelitian. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.